Selamat pagi Bapak Ibu dan juga dosen-dosen. Perkenalkan, nama saya Intan Evalina dari jurusan Business Management. Di sini saya akan mempresentasikan tentang project base dari judul analisis pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Saya akan share. Sebentar. Oke. Tentang analisis pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia pada kelompok kami. Pendahuluan, landasan proyek, dan tujuan akademik. Proyek ini berkaitan dengan Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya poin keempat, yaitu Quality Education atau pendidikan berkualitas. Fokus utama proyek kami adalah bagaimana teknologi dapat membantu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di Indonesia, sekaligus melihat tantangan yang masih dihadapi dalam implementasinya. Pendidikan inklusif dan adil adalah agenda pembangunan dunia. SDG 4, integrasi teknologi meningkatkan akses dan efektivitas pembelajaran di era digital global. Dalam konteks nasional, di Indonesia pemanfaatan media digital seperti Classroom dan Zoom terbukti meningkatkan hasil belajar dan kemampuan berpikir kritis siswa secara signifikan. Pada era digital saat ini, teknologi sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia pendidikan. Penggunaan platform seperti Zoom, Google Classroom, Google Meet, Canva, dan media pembelajaran interaktif semakin sering digunakan, baik di sekolah formal maupun non-formal. Teknologi membantu proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel, menarik, dan mudah dipahami siswa. Namun, di sisi lain masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan akses internet, kurangnya fasilitas, dan kemampuan literasi digital yang belum merata. Kita mempunyai rumusan permasalahan utama, yaitu pertama ada standar pendidikan, yang kedua ada implementasi interaktif, yang ketiga ada pengaruh hasil belajar, dan keempat adalah kendala penerapan. Yang pertama itu bagaimana pemanfaatan teknologi pembelajaran melalui media digital dalam memenuhi standar pendidikan. Yang kedua, bagaimana implementasi pembelajaran interaktif berbasis teknologi dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Bagaimana pengaruh teknologi terhadap proses dan hasil belajar siswa. Yang keempat, serta apa saja kendala dalam penerapan teknologi pembelajaran di Indonesia. Adapun tujuan proyek ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan berbasis teknologi, meningkatkan kesadaran akan pentingnya iptek dalam pendidikan, serta memberikan solusi terhadap kendala seperti literasi dan digital dan keterbatasan akses teknologi. Selain itu, proyek ini juga bertujuan melatih kemampuan berpikir kritis mahasiswa dalam menganalisis pemanfaatan teknologi di dunia pendidikan. Dalam proyek ini, kami menggunakan metode project-based learning dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena memungkinkan kami melakukan observasi dan wawancara secara langsung dengan narasumber dari berbagai jenjang pendidikan.
Diverifikasi temuan lapangan seperti ada guru sekolah minggu, media audiovisualisasi dan animasi Alkitab membantu anak-anak lebih fokus dan interaktif memahami materi rohani. Ada PAUD, Anjana, internalisasi nilai Pancasila melalui metode bermain dan bernyanyi berbasis media interaktif yang menyenangkan. Ada dosen laboratorium UI pemanfaatan mikroskop digital dan aplikasi praktikum mempermudah visualisasi data ilmiah yang kompleks. Dari hasil wawancara pertama dengan pengajar sekolah minggu, kami menemukan bahwa teknologi seperti video animasi Alkitab, Zoom, dan media audiovisualisasi mampu meningkatkan minat belajar anak-anak. Materi menjadi lebih menarik dan mudah dipahami, namun terdapat tantangan berupa keterbatasan fasilitas dan risiko berkurangnya interaksi sosial jika teknologi digunakan secara berlebihan. Integrasi media dan kreativitas. Kita melihat dari beberapa wawancara ada 3 seperti platform digital, penggunaan Zoom dan Quiz untuk evaluasi fleksibel, Guru Les Yogyakarta. Kedua, visualisasi matematika, pemanfaatan Canva di SMP membantu visualisasi geometri yang abstrak. Yang ketiga, motivasi belajar teknologi mengurangi kebosanan siswa melalui media visual yang menarik. Ada beberapa kendala, saya bacakan yang pada wawancara yang kedua itu, dengan guru PAUD diperoleh hasil bahwa nilai-nilai Pancasila dapat diajarkan secara efektif melalui metode pembelajaran interaktif. Berbasis teknologi dan permainan edukatif, anak-anak menjadi lebih mudah memahami nilai gotong royong, toleransi, dan tanggung jawab melalui media yang menyenangkan. Akan tetapi masih terdapat kendala berupa keterbatasan media pembelajaran dan perbedaan latar belakang siswa. Selanjutnya, dari wawancara dengan sistem asisten dosen biologi Universitas Indonesia, kami menemukan bahwa teknologi seperti Microsoft Digital, video praktikum, dan platform pengumpulan laporan membantu mahasiswa memahami materi laboratorium dengan lebih efektif. Teknologi juga meningkatkan kemampuan observasi dan berpikir kritis mahasiswa. Namun, keterbatasan alat praktikum dan kemampuan digital mahasiswa masih menjadi tantangan. Kemudian, hasil wawancara dengan guru les dan asisten dosen di Yogyakarta menunjukkan bahwa penggunaan Google Meeting, Google Quiz, dan PowerPoint membuat pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan interaktif. Akan tetapi, pemerataan akses internet dan perangkat teknologi masih belum merata sehingga belum semua siswa dapat merasakan pemanfaatan teknologi secara optimal. Terakhir, dari wawancara dengan guru matematika SMP Bangun, Nusa Bangsa diperoleh hasil bahwa teknologi seperti Canva dan media berbasis web membantu siswa memahami materi matematika yang abstrak melalui visualisasi yang lebih jelas. Siswa juga menjadi lebih aktif dan antusias saat pembelajaran menggunakan media digital. Namun, guru menghadapi tantangan dalam mengawasi penggunaan gadget agar siswa tetap fokus dalam pembelajaran. Ada beberapa tantangan yang harus diperhatikan seperti kesenjangan digital, keterbatasan infrastruktur, kemampuan literasi digital yang berbeda, serta resiko distraksi dalam penggunaan teknologi. Oleh karena itu, teknologi harus digunakan secara bijak dan tetap didampingi oleh peran guru sebagai pembimbing karakter dan nilai Pancasila. Adapun kategorinya seperti infrastruktur tadi, kesenjangan akses internet dan keterbatasan perangkat, misalnya mahasiswa atau siswa tidak mempunyai PC atau laptop di daerah terpencil. Yang kedua, literasi digital, yaitu variasi kemampuan guru dan siswa dalam mengoperasikan platform edukasi yang kompleks. Ketiga, distraksi siswa, risiko siswa membuka konten non-akademik saat menggunakan perangkat gadget di kelas. Yang terakhir, interaksi sosial, pengurangan interaksi langsung secara emosional jika porsi digital terlalu dominan. Adapun beberapa solusi yang ditawarkan seperti pemerataan akses, di mana pemerintah harus mempercepat pembangunan infrastruktur digital di daerah
yang terpencil agar pendidikan berkualitas dan inklusif bagi semuanya. Kedua, adanya pelatihan bagi guru-guru di mana memberikan motivasi kepada guru-guru untuk memberikan program berkelanjutan meningkatkan literasi digital guru dalam merancang konten-konten kreatif untuk meningkatkan siswa-siswa belajar dengan aktif dan juga kreatif. Yang ketiga, adanya blended learning di mana adanya kombinasi teknologi dengan interaksi langsung untuk menjaga kualitas karakter dan pengawasan belajar. Saran dari kami itu, kami merekomendasikan agar pemerintah mempercepat pemerataan akses internet fasilitas digital tadi, sekolah menerapkan pembelajaran blended learning, guru meningkatkan kompetisi digital, dan siswa memanfaatkan teknologi secara positif untuk belajar mengembangkan diri. Melalui proyek ini, kami juga belajar bahwa pendidikan berkualitas tidak hanya berfokus pada nilai akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, literasi digital, kemampuan berpikir kritis, dan serta kerjasama antar berbagai pihak dalam dunia pendidikan. Adapun beberapa dari kelompok kami, refleksinya yaitu yang pertama, Bintang dan Yohan menyadari teknologi adalah alat pembentukan karakter Pancasila di era modern jika diarahkan ke hal positif. Yang kedua ada Kelisia, karakter dan cara berpikir kritis lebih penting daripada sekedar nilai akademik semata. Pepi dan Intan, teknologi mempercepat visualisasi konsep sulit seperti matematika dan biologi dan melatih inovasi yang adaptif. Kesimpulan dari refleksi kami yaitu literasi digital adalah kunci keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Laporan dari proyek kami itu, teknologi merupakan alat yang sangat kuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi keberhasilannya bergantung pada keseimbangan antara inovasi digital dan peran guru sebagai pembimbing karakter. Terima kasih atas kesempatannya saya ucapkan. Terima kasih. Saya sebagai Intan Evalina, jurusan Business Management.